أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم القيامة أما بعد. Alhamdulillah, ikhwani wa akhwati fiddin rahimakumullah. Kembali kita memuja Allah Subhanahu wa taala atas dan bersyukur kepadanya atas semua limpahan nikmatnya. Dengan izinnya kita masih bisa melanjutkan daurah kita pada malam hari ini. Sampai pada pertemuan tadi telah kita bahas tentang muqaddimah, kita lengkapkan dengan penjelasan ringkas tentang muqaddimah. Sekarang kita akan memasuki pembahasan bab pertama daripada kitab ini. Al-babul awal, dhawabitu manhajis salafi fi da'wati wa syurutuha. Dhawabit, kaidah-kaidah atau patokan-patokan manhaj salaf dalam dakwah, batasan-batasan dalam manhaj salaf dalam dakwah ke jalan Allah Subhanahu wa taala serta syarat-syaratnya yang mana dalam pembahasan ini nanti kita akan membahas 4 fasal wa fihi arba'atu fusulin. Ada 4 fasal yang dibahas di sini. Al-faslul awal, fasal yang pertama, Ad-dhawabitul muta'alliqatu bid-da'iyah. Dhawabit atau patokan-patokan yang berhubungan dengan dai. Apa saja yang harus dimiliki oleh seorang dai agar benar-benar dakwah yang diserukannya itu sesuai dengan pemahaman yang benar, sesuai dengan pemahaman Ahlus Sunnah wal Jamaah. Ada syarat-syarat yang harus terpenuhi pada diri seorang dai. Al-faslu tsani, fasal yang kedua, ad-dhawabitul muta'alliqatu bil mad'uwin. Dhawabit atau syarat-syarat, patokan-patokan yang berhubungan dengan keadaan orang-orang yang diseru, para mad'u, orang-orang yang menjadi objek dakwah. Bagaimana kita harus memperhatikan kondisi mereka, bagaimana kita harus memperhatikan hal-hal yang memudahkan mereka untuk menerima dakwah ini dan menghindarkan hal-hal yang memungkinkan mereka untuk berpaling dari dakwah yang hak ini. Kemudian al-faslu tsalits, fasal yang ketiga tentang ad-dhawabitul muta'alliqatu bil mad'uwi ilaihi. Syarat-syarat atau patokan-patokan yang berhubungan, kaidah-kaidah yang berhubungan dengan apa yang diserukan, artinya materi dakwanya, yang berhubungan dengan materi dakwanya atau dakwah yang disampaikan, isinya apa, hal-hal apa yang perlu diperhatikan dalam materi dakwah tersebut. Misalnya apa yang kita harus dahulukan, apa yang kita harus jadikan prioritas dan seterusnya. Kemudian al-faslur rabi', fasal yang terakhir, fasal yang keempat, ad-dhawabitul muta'alliqatu bi ahwaliz zamani wal makani lid'awah. Kaidah-kaidah, patokan-patokan yang berhubungan dengan keadaan zaman, keadaan waktu, masa, waktu kita berdakwah kondisinya bagaimana, juga tempat yang kita menyampaikan dakwah di situ, yang dalam hal ini yang berhubungan dengan dakwah itu sendiri. Jadi ini akan dibahas nanti. Tentu saja tempat yang di situ sudah terbiasa tersebar sunnah, sudah biasa didakwakan tauhid, beda kondisinya dengan tempat-tempat yang belum mengenal hal itu. Maka ini perlu diperhatikan dan ini termasuk hal yang memang menjadikan dakwah itu tidak harus dibangun di atas ilmu. Harus dibangun di atas ilmu karena Nabi sallallahu alaihi wasallam mengutus para sahabat untuk berdakwah, menyampaikan Islam ke negeri-negeri yang
apa ini yang Rasulullah SAW mengutus mereka kepada negeri tersebut, itu terlebih dahulu dengan mengajarkan kepada mereka kaidah-kaidah penting agar mereka nanti tidak salah dalam berdakwah. Sekali lagi, karena dakwah itu adalah ibadah, maka setiap ibadah sudah kita ketahui harus kita berusaha untuk memahaminya dulu, mempelajarinya. Apalagi ibadah yang agung seperti berdakwah di jalan Allah Subhanahu wa taala ini. Kita sekarang akan mempelajari pasal yang pertama, ad-dhawabitul muta'alliqatu bid-da'iyah. Syarat-syarat yang berhubungan dengan dai, dengan seorang penyeru, seorang dai. Wa yatakawwanu min thalathati mabahith. Wa yatakawwanu min thalathati mabahith. Yang pembahasan ini terdiri dari 3 bahasan. Al-mabhasul awal, pembahasan yang pertama, al-ikhlas wa ahamiyatuhu. Ikhlas dan pentingnya. Al-mabhasul tsani, pembahasan yang kedua, al-basiratu fil ilmi. Basirah dalam ilmu. Al-basirah dalam ilmu, yakni pemahaman yang dalam tentang agama Allah Subhanahu wa taala, apalagi yang berhubungan dengan apa yang mau didakwakan. Al-mabhasul tsalits, pembahasan yang ketiga, al-hilmu was-sabru 'alal adza. Sifat al-hilm, tidak tergesa-gesa dan bersabar dalam menghadapi resiko, dalam menghadapi gangguan-gangguan atau cobaan-cobaan dalam berdakwah di jalan Allah Subhanahu wa taala. Maka oleh karena itu, sekali lagi, karena dakwah ini adalah tugas yang agung, tugas yang mulia, maka tentu saja membutuhkan persiapan, membutuhkan pengorbanan. Kalau dalam urusan-urusan dunia saja semakin mahal satu benda, satu barang, maka semakin besar pula harganya, semakin besar pula pengorbanan yang dibutuhkan untuk bisa mendapatkannya. Ala wa inna sil'atallahi ghaliyah, ala wa inna sil'atallahi al-jannah, kata Rasulullah SAW dalam hadis hasan riwayat Tirmidzi. Ketahuilah bahwasanya barang dagangan Allah itu mahal, dan ketahuilah bahwasanya barang dagangan Allah itu adalah surga. Jadi kalau dalam masalah dunia kita rela untuk mendapatkan keuntungan duniawi, kita rela mengorbankan pikiran, tenaga, dan segala yang kita mampu dengan alasan untuk mencari keuntungan, maka mestinya keuntungan yang sangat besar dengan menjadi pewarisnya para Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tentu lebih membutuhkan kesungguhan dan perjuangan lagi. Wa kullil murajji ma'aliyal umuri bi ghairi ijtihadin rajautal muhala, kata seorang penyair. Katakanlah kepada orang-orang yang murajjin, yang mengharapkan perkara-perkara yang tinggi, katakanlah kepada orang-orang yang punya selera tinggi, bi ghairi ijtihadin rajauta al muhala, tanpa kesungguhan berarti kamu mengharapkan sesuatu yang mustahil untuk didapatkan. Al-mabhadul awal, sekarang kita akan masuki pembahasan yang pertama, al-ikhlasu wa ahamiyatuhu. Ikhlas dan pentingnya ikhlas. Ikhlas dan keutamaannya. Di sini Syekh, semoga Allah merahmatinya, menjaganya, hafizahullah, mengatakan, inna min ahammil muhimmati fin najahi da'wah ma yatahalla bihi sahibu da'wati ila Allah min ikhlasin fi da'watihi wa bughyatin limardati rabbih wa fawzin bima a'addahu Allah li awliya'il muttaqin wa ibadihi al-mu'minin. Sesungguhnya termasuk hal yang paling penting, yang paling termasuk hal yang sangat menentukan dalam najah, keberhasilan atau kesuksesan dakwah, adalah sesuatu yang seharusnya dimiliki atau menghiasi diri seorang yang menyeru atau yang berdakwah, menegakkan dakwah di jalan Allah Subhanahu wa taala, berupa keikhlasan dalam dakwanya. Ini termasuk unsur yang sangat menentukan dalam keberhasilan dakwah. Sekali lagi,
memang orang-orang yang Allah Subhanahu wa taala berikan tugas untuk mengemban dakwah ini dengan sebenarnya hanyalah orang-orang yang punya selera tinggi seperti saya katakan tadi. Orang-orang yang tergantung pada dunia, cinta kepada dunia memang tidak berhak untuk ikut terlibat dalam urusan yang sangat mulia ini. Kata Syekh di sini, ini termasuk unsur yang sangat menentukan dalam keberhasilan. Berarti masalah dalam dakwah itu bukan cuma kembali kepada mad'u yang tidak mau menerima. Yang selama ini kalau kita kurang berhasil dalam menyampaikan sesuatu, kita mudah mengatakan memang mad'unya di sini kurang mau menerima kebenaran. Memang mereka terlalu fanatik. Memang mereka ini rata-rata semuanya kurang ajar dan seterusnya. Kita selalu menuduh orang lain yang salah tanpa kita memandang atau melihat kepada kekurangan yang ada dalam diri kita. Seorang yang berdakwah, maka dia pada waktu itu memposisikan dirinya sebagai seseorang yang akan mentransfer kebaikan kepada mad'unya. Maka mestinya kebaikan itu harus dimilikinya dalam dirinya sendiri terlebih dahulu. Harus dimilikinya. Faqidu syai' la yu'tihi, kata orang Arab. Sesuatu yang tidak punya maka tidak bisa memberikan apa-apa. Sesuatu yang tidak punya maka tidak akan bisa memberikan apa-apa. Dan ini termasuk penyakit yang hendaknya perlu dihindarkan. Ikhlas dalam berdakwah itu adalah perkara yang berat. Karena godaan-godaan dalam masalah ini sangat-sangat banyak dan besar sekali. Ikhlas sendiri dalam ibadah-ibadah yang lainnya sudah berat. Dan ini bahkan merupakan perkara yang paling susah dilakukan kecuali bagi orang-orang yang diberi taufik oleh Allah Subhanahu wa taala. Ma'ruf ucapannya salah seorang ulama salaf, Sufyan Ibn Uyainah atau Sufyan Ats-Tsauri, yang mengatakan, "Ma'alajtu nafsi ala syai'in mu'alajatahu alal ikhlas." Aku tidak pernah berusaha untuk mengobati jiwaku, mengobati diriku yang lebih berat daripada mengobati diriku untuk bisa mencapai ikhlas. Ibnu Qayyim rahimahullah ta'ala pernah mengatakan, wa amma syirku fil iradati wan niyati fadzalikal bahru alladzi la sahila lahu wa qalla man yanju minhu. Adapun perbuatan syirik dalam niat dan kehendak, kemauan-kemauan untuk mencari kepentingan dunia dengan amalan akhirat, naudzubillah min dzalik, kata beliau, ini adalah perumpamaannya seperti lautan, samudra yang tidak bertepi, yang sangat sedikit orang yang mampu untuk selamat. Bayangkan kalau antum berenang di samudra yang tidak bertepi, bagaimana untuk selamat? Kalau bukan dengan taufik dari Allah Subhanahu wa taala, maka sangat sulit selamat dari ini. Apalagi tugas yang mulia berdakwah di jalan Allah. Di kalangan ikhwan-ikhwan yang mengikuti pengajian Ahlus Sunnah, karena ilmu begitu dimuliakan, dibahas di setiap pengajian, kedudukannya, ketinggiannya, kemuliaannya, keutamaannya, maka kita ketahui di kalangan orang-orang yang mengenal manhaj salaf, kedudukan orang yang dianggap berilmu itu sangat-sangat diagungkan, sehingga peluang untuk menyimpang dari keikhlasan itu sangat-sangat besar sekali. Kalau kita ingat, Imam Asy-Syafi'i pernah mengatakan satu ucapan yang sangat terkenal, akhirul asya'i nuzulan min qulubis salihin hubbus sultati wat tasaddur. Penyakit hati yang paling terakhir keluar dari hatinya orang-orang yang soleh. Ingat ya, kata dia bukan orang-orang yang jahil, bukan orang-orang yang tidak taat beragama, bukan orang-orang yang malas beragama, tapi sesuatu yang paling terakhir kali keluar dari hatinya orang-orang yang soleh adalah hubbus sultati wat tasaddur. Cinta atau ambisi untuk sultah, menjadi pemimpin. Cinta kedudukan, ingin selalu dikedepankan, wat tasaddur, dan popularitas. Ini penyakitnya orang-orang yang soleh. Dan ini kebanyakan menimpa orang-orang yang mengaku sebagai orang-orang yang berilmu atau dikenal sebagai orang-orang yang berilmu, kecuali orang-orang yang Allah Subhanahu wa taala berikan rahmat kepadanya, dan sangat sedikit di antara mereka yang memilikinya. Oleh karena itulah ini perlu diwaspadai. Penyakit ini sangat-sangat menentukan gagalnya dakwah, artinya sangat mempengaruhi, yang menjadikan dakwah itu tidak berhasil diterima.
karena tidak keluar dari dalam hati manusia. Sangat ma'ruf asar yang terkenal dari Imam Ahlus Sunnah Muhammad ibn Wasi', Imam Ahlus Sunnah yang sangat terkenal dari kalangan tabi'in, yang termasuk perawi hadis yang sangat terpercaya dalam meriwayatkan hadis Rasulullah SAW, yang hadisnya dikeluarkan oleh Imam Muslim dalam sahihnya. Ketika ada seorang penasehat yang bertanya kepada beliau tentang sebabnya dakwanya gagal diterima. Orang ini mengatakan, "Ya Aba Muhammad, mali ra'aitu al-qulub la takhsha wal uyun la tadma wal julud la takshair." Kenapa aku melihat orang-orang yang aku sering nasihati tidak menangis, hati mereka tidak takut, kulit mereka tidak bergetar? Apa sebabnya? Maka dijawab oleh imam yang agung ini dengan jawaban yang sangat tinggi sekali. Beliau mengatakan, "Ya fulan, ma ra'aitul qauma utu illa min kibalik." Aku tidak memandang mereka itu ditimpa keadaan demikian kecuali sebabnya adalah dari dirimu sendiri. Bukan mereka yang salah, tapi dirimu sendiri yang salah. Waktu itu beliau mengatakan, fa innal kalama idza kharaja fa inna dzikra idza kharaja minal qalbi waqa'a 'alal qalbi. Karena peringatan itu kalau keluarnya ikhlas dari dalam hati, maka akan mudah diterima dan masuk ke dalam hati orang yang mendengarkannya. Oleh karena itu, ikhlas, senantiasa mengoreksi niat, berusaha menghindarkan sebab-sebab yang menjadikan ikhlas itu terancam dalam diri kita, apalagi dalam dakwah, dalam seruan yang sangat agung ini. Antum tahu sendiri, sebagian ulama salaf dalam saking hati-hatinya mereka menjaga keikhlasan, maka ketika mereka sedang melakukan safar kemudian kehausan dan mampir untuk meminta minum kepada rumah yang terdekat, yang ini diperbolehkan karena dalam keadaan darurat dia meminta. Ketika dia mengetahui pemilik rumah tersebut adalah muridnya yang mengambil ilmu darinya, maka dia langsung pergi dan tidak mau minum dari rumah tersebut karena dia khawatir muridnya itu memberikan minum kepadanya adalah karena menghargai syekhnya sebagai penghargaan terhadap ilmunya, dan syekhnya ini tidak ingin menggantikan sedikit pun kebaikannya dalam mengajarkan ilmu dan sunnah Rasulullah SAW kepada muridnya dengan balasan-balasan duniawi. Oleh karena itulah termasuk rambu-rambu penting dalam dakwanya para nabi alaihi wassalatu wassalam, seperti yang diterangkan oleh para ulama, adalah mereka dalam berdakwah tidak menerima upah. Mereka dalam berdakwah tidak menerima upah. Dan ini ana merasa kebanyakan dari dai-dai yang ada saat ini sangat susah untuk melaksanakan hal tersebut. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan petunjuk kepada kita untuk melakukan yang terbaik dalam agamanya. Para nabi alaihi wassalatu wassalam, Allah nukil ucapan mereka. Semua mereka mengatakan, wattaqullaha wa ati'uni wa ma as'alukum alaihi min ajrin in ajriya illa ala rabbil alamin. Bertakwalah kepada Allah dan taatlah kepadaku. Aku tidak meminta kepada kalian upah dari dakwah yang aku sampaikan ini. In ajriya illa ala rabbil alamin, tidak lain upahku, balasanku adalah kepada Allah Subhanahu wa taala saja. Meskipun jelas bagi orang yang butuh, yang tidak punya pekerjaan, kalau diberi tanpa dia meminta dan tanpa hatinya itu tergantung pada pemberian tersebut, ini hukum yang rajih dalam masalah hukumnya adalah diperbolehkan secara asal berdasarkan keumuman makna sabda Nabi SAW dalam Sahih Bukhari, inna ahaqqa ma akhadtum alaihi ajran kitabullah. Sesungguhnya yang paling berhak untuk kalian mengambil upah darinya adalah Kitabullah, mengajarkan Al-Quran, termasuk mengajarkan ilmu secara keseluruhan. Ini hukum asalnya boleh. Tetapi tentu saja yang paling utama adalah akhlaknya para nabi alaihi wassalatu wassalam. Sehingga sebagian dari para ulama seperti Imam Ahmad bin Hanbal, Ishaq ibn Rahawai, Ishaq ibn Rahuyah, Ishaq ibn Ibrahim Al-Hanbali, kemudian Imam An-Nasai dan para ulama yang lainnya, mereka tidak mau meriwayatkan hadis dari orang yang mengambil upah dari ketika dia menyampaikan hadis Rasulullah SAW dari kalangan para ulama ahlul hadis. Meskipun para ulama memberikan udzur bahwa mereka yang sebagian di antara para imam ahlul hadis yang melakukan hal ini adalah karena kebutuhannya dan karena dia dihalangi untuk bekerja, karena para ulama memaksa dia untuk selalu menyampaikan hadis Rasulullah SAW karena ilmunya dibutuhkan.
Akan tetapi ini adalah kembali kepada masalah yang berhubungan dengan keutamaan, dan kita orang-orang yang masih jauh dari ikhlas hendaknya berusaha untuk lebih berhati-hati dalam masalah ini, dan taufik adalah di tangan Allah Subhanahu wa taala semata-mata. Wala najaha lid'awati ila Allah illa idza kanat lillahi qawlan wa fi'lan wa iradatan wa qasdan. Dan tidak ada keberhasilan dalam berdakwah di jalan Allah Subhanahu wa taala kecuali kalau dakwah itu ditujukan kepada Allah semata-mata dalam ucapan, perbuatan, niat dan kehendak. Tujuan kita. Idzi da'watu ibadatun wa yushtaratu fi sihhatiha ma yushtaratu fil ibadati min ikhlasin wa mutaba'ah. Karena dakwah itu adalah ibadah, bahkan ibadah yang agung, termasuk ibadah yang paling agung dalam Islam. Maka disyaratkan untuk bisa benarnya ibadah tersebut atau dakwah tersebut adalah apa yang disyaratkan, apa yang dijadikan syarat dalam ibadah, yaitu ikhlas dan mutaba'ah sesuai dengan sunnah Rasulullah SAW. Oleh karena itulah ini termasuk diantara yang perlu diperhatikan. Termasuk diterangkan oleh para ulama, perkara-perkara yang bisa menghalangi keikhlasan adalah terkadang seseorang itu dalam berdakwah dia terlalu tergantung kepada hasil. Dia sudah berdakwah, menyampaikan, dia melihat kok orang-orang yang mendengar dakwah saya tidak bertambah-tambah juga. Memang kita diperintahkan untuk bersemangat menyampaikan kebenaran dan berusaha orang untuk menerima kebenaran tersebut. Bahkan kita dianjurkan, diperintahkan untuk berdoa. Kita berdakwah menasihati seseorang, kita berdoa di belakangnya agar dia menerima kebenaran. Akan tetapi hidayah itu di tangan Allah. Innaka la tahdi man ahbabta walakinna Allah yahdi man yasha. Sesungguhnya engkau tidak bisa memberikan hidayah kepada orang yang kamu cintai, tapi Allah dialah yang memberikan hidayah kepada siapa yang dikehendakinya. Wa huwa a'lamu bil muhtadin, dan dialah yang lebih mengetahui siapa orang yang pantas mendapatkan hidayah darinya. Ini memang kita berusaha, tetapi hasil orang yang ikut pengajian bertambah, kemudian semakin banyak orang yang berpegang kepada kebenaran, memang ini harapan kita. Tapi ini bukan menjadi ukuran keberhasilan dakwah, dan ini bukan keharusan yang menjadikan ukuran bahwasanya dakwah tersebut adalah dakwah yang benar. Karena ma'ruf semua kita tahu, kalau para nabi alaihi wassalatu wassalam saja yang demikian bagus dakwanya, bagus penyampaiannya, tinggi ilmunya, takwanya juga tidak ada yang diragukan, tapi ternyata mereka semua kita ketahui dalam hadis yang sahih ada juga yang bahkan tidak punya pengikut sama sekali. Hadis yang terkenal, hadisnya Ibnu Abbas, riwayat Bukhari Muslim, ketika Rasulullah SAW bersabda, uridat alayyal umam, ditampakkan kepadaku umat-umat yang terdahulu. Dalam hadis yang panjang di situ Nabi mengatakan, wa ra'aitun nabiyya wa ma'ahu rah. Aku melihat seorang nabi yang pengikutnya kurang dari 10 orang. Wa ra'aitun nabiyya wa ma'ahu rajulani wa rajulun. Aku melihat seorang nabi yang pengikutnya cuma 2 atau 1 orang. Bahkan wa ra'aitun nabiyya wa laisa ma'ahu ahad. Aku melihat seorang nabi yang tidak punya pengikut sama sekali. Ini nabi yang kita yakin berhasil dakwanya. Bahkan dia telah menjalankan dakwah dengan sebaik-baik yang Allah Subhanahu wa taala perintahkan. Maka kita yakin berhasil dakwanya karena ukuran keberhasilan dakwah itu adalah dengan ikhlas dalam melakukannya dan sesuai dengan petunjuk Allah Subhanahu wa taala. Masalah ada yang menerima atau tidak, maka itu adalah urusan Allah, bukan urusan kita. Maka ini perhatikan kata Ibnu Taimiyah dan para ulama yang lainnya, termasuk perkara yang selalu merusak keikhlasan adalah terlalu melihat kepada hasil, selalu mentargetkan target tertentu yang harus dicapai, yang kalau targetnya tidak terpenuhi maka dia kecewa, kemudian menjadikan dia malas dalam berdakwah. Ini termasuk hal yang sangat menghalangi seseorang untuk mencapai keikhlasan kepada Allah Subhanahu wa taala dalam berdakwah. Wa yu'akkidu dzalika, selanjutnya. Nah,
Fal ibadatu mabniyatun 'alal ikhlasi wal mutaba'ati wa yu'akkidu dzalika Syekhul 'Allamatu As-Sa'di rahimahullah taala haitsu yaqul, maka ibadah itu dibangun di atas ikhlas dan mutaba'ah. Ini syarat diterimanya amal, ya. Ikhlas dan mutaba'ah. Sebagian ulama ada yang menambahkan syarat sempurnanya amal. Dua juga. Jadi kalau syarat diterimanya amal, ikhlas dan mutaba'ah, syarat sempurnanya amal juga ada dua, yaitu al-akhdhu bil quwwah dan musara'ah fiha. Melaksanakan amal tersebut dengan kuah, dengan semangat, tidak dengan malas-malasan. Tidak seperti orang-orang munafik, wa idza qamu ila sholati qamu kusala, ya. Jika mereka berdiri melaksanakan salat, berdiri dalam keadaan malas-malasan. Yang kedua, al-musara'ah, yakni bersegera dalam melakukannya. Ini tambahan dari sebagian dari para ulama. Wa yu'akkidu dzalika, yang ini lebih dipertegas, lebih dikuatkan, dipertegas oleh Syekh Muhammad Syekh Abdurrahman As-Sa'di, semoga Allah merahmatinya, dalam ucapan beliau, al-ibadatu kulluha sawa'un kanat batinatan ka mahabbatillahi wa khawfihi wa raja'ihi wa tawakkuli alaihi wa mahabbati ma yuhibbuhu minal a'mali wal ashkhasi wa ta'dhimi ma 'azzamahu aw ma kanat dhahiratan kal qiyami bi syara'i adh-dhahirati wa sawa'un ta'allaqat bi huquqillahi al-mahdati aw ta'allaqat bi huquqil khalqi, kullu dzalika la budda fihi minal ikhlasi lillahi wal mutaba'ati li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Ibadah itu semuanya, ibadah itu seluruhnya, sama saja apakah itu ibadah yang batin, yang berhubungan dengan amalan hati seperti mencintai Allah, takut kepadanya, mengharapkan rahmatnya, bertawakal, bersandar dan berserah diri kepadanya, dan juga mencintai apa-apa yang dicintainya berupa amalan-amalan atau orang-orang, maksudnya orang-orang yang soleh yang menegakkan perintahnya, mengagungkan apa yang diagungkannya. Atau apakah ibadah itu ibadah yang zahir, yang nampak, seperti melaksanakan syariat-syariat Islam yang nampak. Juga sama saja apakah ibadah tersebut berhubungan dengan hak-hak Allah yang bersifat mahdhah, yang bersifat murni, atau berhubungan dengan haknya makhluk. Maka semua yang namanya ibadah itu diwajibkan, disyaratkan padanya harus ikhlas kepada Allah semata-mata dan mengikuti petunjuk Rasulullah SAW dalam mengamalkannya. Faman jama'a Allahu lahul aslaini aflaha wa sa'id, wa man fatahu al-amrani aw ahadun minhuma khasira khusranan mubina. Maka barang siapa yang Allah himpunkan dalam dirinya dua landasan agung ini, maka dia akan beruntung dan mendapatkan kebahagiaan. Dan barang siapa yang luput darinya dua hal ini atau salah satu dari keduanya, maka dia telah merugi dengan kerugian yang nyata. Fala anfa'u lil abdi min ja'lil ikhlasi wal mutaba'ati nusba 'ainaihi fi kulli ma ya'ti wa ma yadhar wa fi kulli ma yaqulu wa yaf'al hatta yakuna al ikhlasu lahu na'tan wal mutaba'atu lahu wasfan wa tadmahillu an qalbihi jami'ul maqasidi wal aghradi al munafiyati lil ikhlas. Maka tidak ada sesuatu pun yang lebih bermanfaat bagi seorang hamba melebihi daripada dia menjadikan keikhlasan dan mutaba'ah, mengikuti sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, senantiasa merupakan sesuatu yang selalu ada di hadapannya, menjadi tujuan utama baginya dalam segala sesuatu yang dilakukan dan ditinggalkannya, dan dalam segala sesuatu yang diucapkan dan diperbuatnya, sehingga ikhlas itu menjadi sesuatu yang menjadi ciri khas baginya, dan mutaba'ah itu menjadi sifat yang menetap padanya, dan akan hilanglah dari hatinya semua tujuan-tujuan dan ambisi-ambisi yang bertentangan dengan keikhlasan. Oleh karena itu di sini
Syekh menasihatkan kepada kita untuk selalu membiasakan diri terbiasa ikhlas. Karena jiwa manusia itu lemah. Mudah dia untuk selalu mengejar balasan-balasan yang bersifat keduniaan karena nampak di hadapannya. Sementara balasan-balasan akhirat itu tidak nampak, gaib. Maka hati manusia yang lemah atau jiwa manusia yang lemah ini, kalau tidak biasa dididik atau dilatih, dia tentu saja mengutamakan hal-hal yang nampak di hadapannya. Ya'lamuna zahiran minal hayati dunya wa hum 'anil akhirati humul ghafilun. Kebanyakan manusia itu hanya mengetahui yang zahir dari kehidupan dunia, sedangkan mereka itu lalai dari akhirat karena memang tidak nampak di hadapannya. Maka jiwa manusia, apalagi jiwa yang asalnya adalah ammaratun bisu, selalu mengajak kepada keburukan. Kemudian syariat Islam, kata Ibnu Qayyim rahimahullah, katsiran ma ya'ti ala khilafi agradin nas. Kebanyakannya diturunkan dalam keadaan menyelisihi ambisi-ambisi pribadi manusia. Maka kalau tidak dibiasakan, maka seseorang akan sulit mencapai ikhlas. Kalau dia tidak terbiasa melatih diri untuk berpaling dari hal-hal yang merusak keikhlasannya, maka dia akan susah nantinya untuk mencapai keikhlasan tersebut. Nah, oleh karena itulah di sini Syekh menasihatkan kepada kita agar terbiasa kita untuk ikhlas, maka diri kita harus dilatih. Harus dilatih untuk menghindarkan hal-hal yang merusak keikhlasan. Ibnu Qayyim pernah menjelaskan bahwasanya ada dua hal yang tidak akan seseorang bisa mencapai ikhlas kalau dua hal ini belum hilang dari dirinya. Yaitu pertama, hubbus sana wal madah, dan yang kedua, mahabbatu ma fi aidin nas. Selalu menyukai pujian dan sanjungan, dan selalu mengharapkan balasan yang ada di tangan manusia. Jadi kalau kita ingin terhindar dari hal tersebut, maka terbiasakanlah untuk selalu mengutamakan keikhlasan. Jika ada hal-hal yang bertentangan dengan ikhlas, segera introspeksi diri, hindarkan hal-hal tersebut. Ini perbuatannya para ulama salaf. Antum tahu sendiri, para ulama salaf sampai-sampai kalau mereka berbicara menasihati orang-orang itu terkagum-kagum, maka dia langsung berhenti karena khawatir itu dilakukannya bukan ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita ketahui para ulama salaf, di antara sebab yang menjadikan ilmu mereka tersebar karena mereka menulisnya dengan ikhlas, sehingga sewaktu Imam Syafi'i ditanya tentang kitab-kitabnya, diriwayatkan oleh Ibnu Asakir dalam Tarikh Dimashq, disampaikan tentang kitab-kitabnya yang tersebar dan diambil manfaatnya oleh manusia. Pada waktu itu beliau mengatakan, wadidtu an ya'rifahun nas wa lam yunsab ilaiha syai'un minhu. Aku sangat berharap manusia mengenal kandungan ilmu yang terdapat dalam kitab-kitab tersebut meskipun tidak dinisbahkan kepadaku satu huruf pun darinya. Jadi ketika ada peluang untuk tidak ikhlas, kalau seseorang yang tidak ikhlas dipuji seperti itu, langsung dia mengatakan, oh saya masih punya buku lain yang belum dibaca oleh manusia. Mungkin demikian kata-kata mereka. Na'udzubillah min dzalik. Tapi mereka karena berusaha selalu untuk menjaga dirinya, maka mereka selalu berusaha untuk menghindarkan hal-hal yang seperti itu. Dan ini kita ketahui banyak kita para ulama salaf yang menjadi contoh teladan yang sebaik-baiknya bagi kita, bagaimana mereka berusaha untuk menjadikan ikhlas itu menjadi ciri khas mereka, karena mereka mengharapkan balasan yang sempurna dari Allah Subhanahu wa taala. Demikian pula mutaba'ah, membiasakan diri untuk mengikuti sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam sampai dalam hal-hal yang sekecil-kecilnya. Ucapan yang ma'ruf dari Sufyan Ats-Tsauri yang mengatakan, in istata'ta an la tahukka ra'saka illa bil athari faf'al. Kalau kamu mampu untuk tidak menggaruk kepalamu kecuali dengan mengikuti athar, maka lakukanlah. Ini bukan hal yang berlebihan. Ini adalah untuk membiasakan diri mereka mencintai sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, sehingga mereka berusaha untuk melakukannya. Meski mereka tidak berpikir dulu sunnah ini hukumnya apa, apakah wajib atau sunnah atau sekedar mubah, apakah ini sunnah jibiliyah. Memang para ulama perlu membagi dalam masalah pembahasan fikih agar nanti kita bisa mempertimbangkan akibat orang yang meninggalkannya. Tapi dulunya para ulama salaf ketika mendapat yang seperti ini langsung mereka amalkan. Dan ini termasuk ciri-cirinya orang yang mencintai sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini keterangan dari para ulama seperti
penjelasan dari Abul Abbas Al-Qurtubi, kemudian Ibnu Daqiq Al-Id yang lainnya yang dinukil oleh Ibnu Hajar dalam Fathul Bari, bahwa para ulama salaf dulunya mereka tidak membeda-bedakan dalam semangat menjalankan sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, apakah hukumnya wajib atau sekedar anjuran atau bahkan yang mubah, karena mereka melakukannya itu dengan meyakini bahwasanya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam apa yang beliau lakukan seluruhnya dipuji oleh Allah Subhanahu Wa Taala sebagai uswatun hasanah. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yawmal akhir. Sungguh-sungguh telah ada bagi kalian pada diri Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam contoh teladan yang baik bagi orang-orang yang mengharapkan rahmat dari Allah dan balasan kebaikan di hari kemudian. Perhatikan, perbuatannya Nabi semuanya dianggap sebagai uswatun hasanah. Siapa yang menamakannya? Allah Subhanahu Wa Taala. Maka semua perbuatan, ucapan dan keadaan beliau adalah uswatun hasanah. Maka meskipun itu cuma sunnah yang bersifat jibiliyah, kalau kita lakukan karena dalam rangka mencintai Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dan tidak bertentangan dengan hal-hal yang diharamkan dalam agama, maka kita akan mendapatkan pahala termasuk dalam keumuman pujian dari Allah Subhanahu Wa Taala terhadap ayat ini. Makanya oleh karena itu semangat mencintai sunnah tidak akan hadir kecuali dari iman yang sempurna, kecintaan kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Saya pernah isyaratkan dalam pengajian mungkin dulu ucapan dari Syekh Abdurrahman As-Sa'di sewaktu menafsirkan ayat ini. Beliau mengatakan, wa hadhil uswatul hasanatu innama yaslukuha wa yuwaffaqu laha man kana yarjullaha wal yawmal akhir fa innama ma'ahu minal imani billahi wa raja'i thawabihi wa khawfi iqabihi hadha alladhi yadfa'uhu ala ta'assi bin Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Contoh teladan yang baik dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam hanyalah diberi taufik dan akan ditempuh oleh orang-orang yang beriman kepada Allah dan hari kemudian, karena keimanan yang dimilikinya, pengharapannya terhadap rahmat Allah dan ketakutannya terhadap azab Allah, inilah yang mendorong dia untuk semangat mengikuti petunjuk Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, dan ini merupakan dalil yang menunjukkan kesempurnaan iman. Nah, oleh karena itu membiasakan diri melakukan hal-hal yang baik seperti ini akan menjadikan sifat-sifat baik ini menjadi kebiasaan dan menjadi naat, ya, menjadi ciri khas seorang muslim, seorang hamba Allah Subhanahu Wa Taala, sehingga dalam setiap ibadah dia akan terbiasa, terlatih dan selalu memiliki sifat tersebut. Maka ini termasuk kaidah yang menjelaskan kepada kita bahwa semua sifat-sifat baik dalam agama itu tidak akan kita dapatkan kecuali dengan membiasakan diri dan selalu melatih diri untuk memiliki sifat-sifat yang baik tersebut. Waman nadhara waman yanzuru nadratan muta'ammilatan fi ayatil Qur'ani wa barahinihi tadabburan wa ta'ammulan ta'akkulan wa tafahuman ta'alluman wa amalan sayakifu bi'ainil basirati ala idhamil ikhlasi fid dini wa jalili atharihi fi da'wati ila Allah haitsu ja'ala Allah jalla wa ala ad-din huwa al-ikhlas wa annahu la dina illa bi ikhlasin fayaqulu subhanahu wa ta'ala inna anzalna ilaikal kitaba bil haqqi fa'budillaha mukhlishan lahud-din ala lillahi ad-dinul khalis. Maka barang siapa yang mengamati, mencermati dengan pandangan yang mengamati dengan baik tentang ayat-ayat Quran dan burhan atau argumentasi-argumentasi Quran dengan merenungkannya dan menghayatinya, kemudian berusaha memahami dan mengerti kandungan Al-Quran tersebut, mempelajari dan mengamalkannya, maka dia akan mendapati dengan pandangan basirah, pandangan ilmu yang bersumber dari basirah dalam hati, dia akan mendapati bagaimana agungnya ikhlas dalam agama ini dan bagaimana besarnya pengaruhnya dalam dakwah di jalan Allah Subhanahu wa taala, dalam menentukan keberhasilan dakwah di jalan Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah Subhanahu wa taala menjadikan agama ini adalah ikhlas. Agama ini dialah keikhlasan.
dan bahwasanya tidak ada agama bagi orang yang tidak memiliki keikhlasan. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Inna anzalna ilaikal kitaba bil haqqi fa'budillaha mukhlishan lahuddin." Sesungguhnya kami telah menurunkan kepadamu kitab Al-Qur'an ya Rasulullah dengan kebenaran, dengan sebenarnya, maka beribadahlah kepada Allah dengan mengikhlaskan agama ini baginya. Ketahuilah hanya milik Allah lah agama yang murni, agama yang ikhlas semata-mata karena mengharapkan wajahnya. Wa yaqulu subhanahu wa ta'ala, "Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin." Dan tidaklah mereka diperintahkan dalam agama kecuali agar mereka beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dengan mengikhlaskan agama ini baginya. Wa qawlihi ta'ala, "Faman kana yarju liqa'a rabbih falyamal 'amalan shalihan wa la yusyrik bi'ibadati rabbih ahada." Maka barang siapa yang mengharapkan perjumpaan dengan Rabb-nya di hari kemudian nanti, maka hendaknya dia mengamalkan amalan yang saleh yang sesuai dengan petunjuk Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan hendaknya dia tidak menyekutukan Allah dalam beribadah kepadanya, tidak menyekutukannya dengan sesuatu pun atau dengan seorang pun. Ini dalil-dalil yang menunjukkan tentang agungnya ikhlas dan bahwasanya tidak ada agama bagi orang yang tidak memiliki keikhlasan dalam dirinya. Na'udzubillahi min dzalik. Fal amalu la yakunu salihan hatta yakuna khalisan shawaban. Maka amal itu tidak akan dikatakan sebagai amal soleh sampai dia itu benar-benar ikhlas dan shawab, sesuai atau benar. Karena amalan itu adalah untuk Allah dan dari Allah. Untuk Allah ditujukan, dan penentuan atau cara melakukannya juga adalah dari petunjuk Allah Subhanahu wa taala. Wa fi hadza yaqulu Syekhul 'Allamah Muhammad Al-Amin Asy-Shinqiti rahimahullah taala, faqad bayyana al-Qur'anul 'azim anna al-'amala as-saliha huwa mastakmala thalathata umurin wa mata ikhtalla wahidun minha fala naf'a fihi li sahibihi yaumal qiyamati minha ay yakuna khalisan liwajhihi al-karim li'annahu yaqul wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin. Kata beliau, semoga Allah merahmatinya, sungguh-sungguh Al-Quran yang agung telah menjelaskan bahwasanya amalan soleh itu adalah amalan yang terpenuhi padanya secara sempurna tiga perkara, ikhlas, mutaba'ah, dan yang ketiga, wallahu a'lam bishawab, ana belum merujak ucapan beliau ini, kalau nggak salah itu adalah berdasarkan ilmu, dilandasi dengan ilmu. Wa matahtal wahidun minha, maka ketika hilang salah satu dari tiga hal ini, maka tidak akan bermanfaat amalan tersebut kepada orang yang melakukannya pada hari kiamat. Di antara dari tiga perkara tersebut adalah amal tersebut harus ikhlas semata-mata mengharapkan wajah Allah Subhanahu wa taala yang mulia, karena Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an, "Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin." Dan tidaklah mereka diperintahkan kecuali agar mereka beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan mengikhlaskan agama baginya. Nah, inilah keterangan tentang masalah ikhlas yang merupakan syarat utama untuk diterimanya ibadah seseorang, yang juga berarti ini sangat menentukan dalam masalah keberhasilan dakwah, baik dalam masalah dakwah tersebut akan menghasilkan ibadah menjadi satu ibadah yang agung yang bernilai tinggi di hadapan Allah Subhanahu wa taala, ataupun juga dalam segi dakwah tersebut akan memberikan manfaat dan pengaruh yang baik kepada orang-orang yang kita dakwai dan kita ajak ke jalan Allah Subhanahu wa taala. Tentang kelanjutan pembahasan masalah ini bisa nanti
dibaca sendiri, dilanjutkan sendiri karena banyak keterangan-keterangan yang disampaikan di sini sehubungan dengan masalah ikhlas. Yang sekali lagi tentu saja ikhlas ini perlu dijelaskan panjang lebar dan Syekh di sini menerangkannya dalam beberapa lembar karena sangat pentingnya masalah ini dan sangat banyaknya terjadi hal-hal yang bertentangan dengan keikhlasan di kalangan orang-orang yang menisbahkan diri sebagai orang-orang yang mengemban tugas dakwah di jalan Allah Subhanahu wa taala. Maka perlu beliau ingatkan, perlu beliau nasihatkan agar hal-hal yang sangat prinsip dalam agama ini bisa kita laksanakan dengan sebaik-baiknya. Kita langsung melangkah kepada pembahasan yang kedua. Pembahasan kedua yang al-mabhatsus tsani. Al-mabhatsus tsani, memang pembahasan atau bab yang pertama ini paling panjang ya dibandingkan dengan bab-bab yang sebelumnya. Maka serba salah kalau kita mau baca juga secara membaca lafadznya saja, atau kita membaca sekedar membaca untuk menyelesaikan juga mungkin tidak sesuai. Kalau kita mau tinggalkan juga maka banyak hal-hal yang sangat bermanfaat dari keterangan Syekh dalam kitab ini. Ya, pembahasan yang kedua, al-hilmu ad-da'watu bi'ilmin wa basiratin fid din. Berdakwah dengan ilmu dan basirah dalam agama. Basirah dalam agama. Dakwah dengan ilmu dan basirah dalam agama. Basirah itu mata hati ya. Kalau basar itu pandangan mata, kalau basirah itu mata hati. Artinya ilmu yang sampai ke dalam mata hati seorang. Itu namanya pengertian basirah. Makanya basirah itu diartikan dengan ilmu yang mendalam, tahakkuk, karena benar-benar yakin orang yang memilikinya karena sampai ke dalam mata hatinya. Ya, kata Syekh semoga Allah menjaganya. Arafta fi ma sabaqa ahamiyat al-ikhlas fi ad-da'wati ila Allah, falyu'lam anna da'wata bi ikhlasin tatatallabu min ad-da'iyati ayyakuna da'iyatan ala basiratin wa nurin minal kitabi was sunnati bihaitsu yuntijul ikhlasu samratahu. Setelah kita mengetahui pada pembahasan yang lalu tentang agung dan besarnya keutamaan ikhlas dalam berdakwah di jalan Allah, maka hendaknya juga kita mengetahui bahwa dakwah dengan ikhlas itu menuntut dari seorang dai agar dia itu menjadi seorang dai yang benar-benar di atas basirah, ilmu yang mendalam, berada di atas nur, cahaya, petunjuk dari Al-Quran dan Sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, yang mana pada waktu inilah ikhlas itu akan menghasilkan buahnya menjadi amal yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Idz bil ilmi ya'rifu ad-da'iyatu jaddatahu as-sahihata wa biduni ilmin sata'dhumu jinayatuhu 'ala ad-dini wal ummati. Karena dengan ilmulah seseorang dai itu akan mengetahui jalan benar yang ditempuhnya, benarnya jalan yang ditempuhnya, dan tanpa ilmu maka kerusakan yang ditimbulkannya, kejahatan yang ditimbulkannya terhadap agama dan umat ini juga akan sangat besar. Karena tanpa ilmu, tanpa belajar, maka dia akan berdakwah di atas kejahilan. Yang sudah kita ketahui, kejahilan itu adalah merupakan sebab yang menjadikan manusia berpaling dari jalan Allah Subhanahu wa taala. Maka orang-orang yang berdakwah di atas kejahilan, pada hakikatnya mereka justru akan menimbulkan kerusakan yang besar di umat Islam ini. Fa kaifa yakunu dalilan ila syari'ati man lam ya'rifu syari'ah? Maka bagaimana mungkin bisa menjadi petunjuk untuk mengenal agama orang yang dia sendiri tidak mengenal agama dalam dirinya? Kalau dia sendiri tidak memiliki sesuatu, maka bagaimana dia akan bisa memberikan sesuatu itu kepada orang lain? Maka ini
sangat perlu, termasuk konsekuensi seorang yang mengaku ikhlas dalam agamanya, maka dituntut dia itu untuk berdakwah dengan di atas ilmu. Dan nanti kita akan keterangan dari para ulama sendiri menunjukkan bahwasanya seseorang tidak akan mungkin bisa menyempurnakan keikhlasan dalam dirinya kalau dia tidak berilmu. Kalau dia tidak berilmu, karena kita ketahui ikhlas itu adalah amalan hati. Dan amalan hati itu, hati manusia yang menguasainya adalah Allah Subhanahu wa taala. Wa'lamu anna Allah yahulu bainal mar'i wa qalbihi. Ketahuilah bahwasanya Allah itulah dialah yang menghalangi seseorang dari hatinya. Maka untuk memperbaiki hati ini benar-benar butuh taufik dari Allah dan membutuhkan sesuatu yang bisa menggerakkannya, yaitu ilmu dari Allah Subhanahu wa taala. Ilmu dari Allah Subhanahu wa taala. Makanya kita ketahui ucapan yang masyhur dari kalangan para ulama yang menyebutkan tentang fungsinya ilmu dalam masalah ikhlas, memperbaiki hati, seperti ucapannya Ad-Daraqutni yang terkenal yang mengatakan talabnal ilma li ghairillahi fa aba ayyakuna illa lillah. Kami dulunya menuntut ilmu untuk selain Allah, tapi ilmu itu enggan kecuali membawa kita kepada keikhlasan kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan semua kedudukan agung dalam agama tidak akan dicapai kecuali dengan ilmu. Bayangkan saja ilmu tentang asma wa sifat. Kalau antum membaca tentang kitabnya Syekh Abdul Razak yang tersebar baru-baru ini, yaitu Fiqhul Asmaul Husna. Baca, diterangkan satu persatu tentang Asmaul Husna. Di akhirnya dibahas manfaat memahami nama-nama Allah tersebut. Kita akan dapati satu perkara yang luar biasa, bahwa dengan mengenal nama-nama Allah Subhanahu wa taala, memahami kandungannya, memahami penjabaran nama-nama tersebut, kita akan dapatkan faedah yang agung. Bahkan kedudukan yang agung dalam Islam itu hanya bisa kita capai melalui ma'rifatullah, dengan mengenal nama-nama dan sifat-sifatnya. Maka subhanallah, contohnya nama Allah Ar-Raqib, Maha mengawasi. Buah utama yang paling besar yang dipetik dari kita memahami nama ini dengan baik adalah melahirkan dalam diri kita al-muraqabah. Perasaan selalu merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa artinya muraqabah? Muraqabah adalah tingkatan tertinggi dalam agama Islam, yaitu ihsan. Anta abudallaha ka'annaka tarahu fa illam takun tarahu fa innahu yaraka. Itulah yang namanya muraqabah. Jadi tingkatan tinggi dalam agama ini yaitu ihsan, ternyata hanya dapat dicapai dengan memahami nama Allah Subhanahu wa taala, yaitu Ar-Raqib. Demikian pula nama-nama yang lain. Jadi bisa dibayangkan orang yang tidak mengenal, tidak pernah belajar tauhid, tidak mengenal cara ahlu sunnah dalam memahami nama-nama dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala, bagaimana mungkin mereka bisa mencapai ikhlas, bisa mencapai kedudukan yang tinggi muraqabah dalam agama Islam, dan banyak masalah-masalah yang lain. Coba kalau kita baca tentang ini, menunjukkan kepada kita agungnya ilmu asma wa sifat dalam hal yang berhubungan dengan menyempurnakan keimanan kita, keikhlasan kita, memudahkan kita untuk mencapai tingkatan-tingkatan yang tinggi dalam agama. Maka dengan ini kita ketahui, tanpa ilmu seseorang tidak akan mungkin bisa membenarkan amalan-amalan dan hatinya, dan taufik adalah di tangan Allah Subhanahu wa taala semata-mata. Selanjutnya kata Syekh hafizahullah, fa idza kanat da'iyatu la yahmilu minal ilmi syai'an fa ila ayyi syai'in yad'u min ayyi ma'inin yastaqi li da'watihi. Maka kalau seorang dai tidak membawa ilmu meskipun sedikit, maka kemana dia akan menyeru, kemana dia akan berdakwah. Wa min ayyi ma'inin yastaqi li da'watihi, dan dari sumber mana yang dia akan menjadikan sumber pengambilan dalam dakwanya. Kalau dia tidak memiliki ilmu sebagai sumbernya, maka sumber apa yang nanti akan dijadikan sebagai landasan dalam dakwanya? Maka tidak akan mungkin. Oleh karena itulah kita kenal semua firman Allah Subhanahu wa taala yang menggambarkan bagaimana dakwanya Nabi sallallahu alaihi wasallam dan orang-orang yang mengikuti beliau dengan kebaikan, yaitu dalam firman Allah Subhanahu wa taala, "Qul hadhihi sabili ad'u ila Allahi ala basiratin ana wa man ittaba'ani." Katakanlah,
inilah jalanku. Aku berdakwah di jalan Allah Subhanahu wa taala di atas basirah, ilmu yang mendalam, ilmu yang sampai kepada tingkatan yakin, aku dan orang-orang yang mengikutiku. Maka kita dapati para ulama Ahlussunnah wal Jamaah, mereka adalah sebaik-baik yang menerapkan syarat tersebut. Mereka berusaha untuk belajar agama, kemudian baru mereka menyampaikan agama ini kepada umat. Oleh karena itu, masalah ilmu merupakan perkara yang sangat penting sekali sebagai syarat utama untuk seseorang itu bisa mencapai kebaikan dalam dakwah yang ditegakkannya. Wa ma akhta'a man akhta'a fi sabili da'wati illa bisababi jahlihi wa bu'dihi an hadzal nuril ilahi alladhi sammahu Allah jalla wa ala ruhan. Maka tidaklah tergelincir, tidaklah tersesat orang yang tersesat, tidaklah berbuat salah orang yang berbuat salah dalam jalan dakwah kecuali disebabkan karena kejahilannya. Ini dakwah-dakwah yang tidak dibangun di atas ilmu, di atas ittiba terhadap sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, kerusakannya jelas lebih besar daripada kebaikannya. Maka sangat benar ketika salah seorang ulama yang menjelaskan kerusakan yang ditimbulkan oleh orang-orang yang mengusahakan perbaikan umat tapi tidak sesuai dengan sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Perumpamaannya seperti orang yang ingin berwudu tapi dengan menggunakan air yang najis, pakai air kencing misalnya. Kalau dia tidak berwudu lebih bagus, karena meskipun dia tidak suci tapi dia tidak kena najis. Tapi kalau dia menggunakan air najis tersebut sudah tidak didapatkan kesucian, maka tubuhnya terkena najis, maka dia mendapatkan dua kerusakan dalam perbuatannya tersebut. Maka demikian nasibnya dakwah-dakwah yang tidak dilandasi dengan kebenaran, ilmu yang hak, ilmu dari sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, kerusakan yang ditimbulkannya itu sangat besar dan sangat buruk daripada kebaikan yang bisa diharapkan darinya. Jadi karena disebabkan kejahilan dan jauhnya orang tersebut dari cahaya ilahi yang Allah Subhanahu wa taala namakan dalam Al-Qur'an dengan ruh, ilmu dan petunjuk Allah Subhanahu wa taala dinamakan sebagai ruh, sumber kehidupan bagi manusia. Kama qala ta'ala, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, yulkir ruha min amrihi ala may yasha. Allah memberikan ruh, petunjuk, ilmu dalam ilmu agama dari perintahnya kepada siapa yang dikehendaki dari hambanya. Wa qauluhu ta'ala, dan juga dalam firman Allah ta'ala, wa kadzalika auhayna ilaika ruham min amrina. Demikianlah kami wahyukan kepadamu ya Rasulullah ruh dari perintah kami. Bayangkan bagaimana mungkin satu ibadah akan hidup jika tanpa ruh. Tidak akan mungkin dia akan hidup kalau tanpa ada ruh. Maka ruh daripada ibadah adalah ilmu dan petunjuk Allah Subhanahu wa taala. Faja'alallahu hayatal qulubi wal arwahi wal mujtama'ati jami'an bihadzal ilmi al-mawruthi an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Fahuwa qutul qulubi wa nuruha wa huwa daliluha wa qaiduha ila mardhati rabbih. Maka dalam ayat-ayat ini Allah Subhanahu wa taala menjadikan kehidupan hati dan ruh manusia, bahkan mujtama'at, semua masyarakat manusia, adalah dengan ilmu yang diwariskan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang ilmu inilah yang merupakan makanan bagi hati. Makanan bagi hati sekaligus cahaya baginya, juga merupakan dalil bagi hati manusia dan yang membimbingnya untuk mencapai ridha Allah Subhanahu wa taala. Maka sekali lagi, tidak mungkin hati itu akan meraih kehidupan kemudian tidak akan diterangi dengan cahaya dari petunjuk Allah Subhanahu wa taala kecuali dengan ilmu. Kama qala ta'ala, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, walakin ja'alnahu nuran nahdi bihi man nasha'u min ibadina wa innaka latahdi ila siratim mustaqim. Akan tetapi kami jadikan ilmu itu, petunjuk dari Allah itu sebagai
cahaya yang dengannya kami berikan hidayah kepada orang yang kami kehendaki dari hamba-hamba kami, dan sesungguhnya engkau ya Rasulullah memberikan petunjuk atau bimbingan ke jalan yang lurus. Nah, oleh karena itulah ilmu itu adalah cahaya. Maka perumpamaan orang-orang yang tidak belajar ilmu adalah seperti orang yang berjalan dalam kegelapan tanpa cahaya. Maka orang seperti ini kemungkinan binasanya jelas lebih besar dan mungkin sudah bisa dipastikan daripada keselamatannya. Maka oleh karena itu ucapan dari para ulama yang mengatakan bahwasanya karena ilmu itu adalah cahaya, maka yang pertama kali diusahakan oleh iblis untuk menyesatkan manusia adalah dengan memadamkan cahaya tersebut, agar nanti dengan mudah dia bisa mengombang-ambingkan manusia dalam kegelapan sesuai dengan kehendaknya. Itu ucapannya Ibnul Jauzi dalam Talbis Iblis. Beliau mengatakan, "I'lam anna awwala talbisi iblisin 'alan nasi sadduhum 'anil ilmi li'anna al-ilma nurun fa idza atfa'a masabihahum khabbatahum fi dhulami kaifa sya'." Ketahuilah bahwasanya perangkap atau jebakan pertama, kerusakan pertama yang akan diterapkan oleh iblis kepada manusia untuk menyimpangkan mereka adalah dengan menghalangi mereka dari ilmu. Karena ilmu itu adalah cahaya. Maka kalau iblis telah berhasil memadamkan cahaya-cahaya yang ada pada manusia, maka dengan bebas dia akan mengobang-ambingkan manusia itu ke dalam kegelapan sesuai dengan kehendaknya. Kita persingkat, karena waktu ya. Kita baca sampai 2 paragraf lagi. Walaka anta ta'ammal qaulahu ta'ala aw man kana maitan fa ahyaynahu wa ja'alna lahu nuran yamshi bihi fin nasi kaman mathaluhu fil dhulumati laysa bi kharijin minha. Dan hendaknya kamu merenungkan firman Allah Subhanahu wa taala, apakah aw man kana maitan, apakah orang yang tadinya mati, tidak mendapatkan petunjuk, tidak mengenal Islam, kemudian kami hidupkan dia dengan hidayah dari Allah, dan kami jadikan baginya cahaya yang dengan itu dia berjalan di antara manusia. Apakah perumpamaan orang ini sama dengan perumpamaan orang yang hidup dalam kegelapan dan tidak bisa keluar darinya? Hidup dalam kegelapan karena tidak mendapatkan bimbingan dari Allah dan tidak mendapatkan cahaya dari petunjuk Allah Subhanahu wa taala. Wa qad tahaddatsa al-Imam Ibnu Qayyim rahimahullah taala an hadhihi al-ayati mufsihan amma tahmiluhu min dalalatin amiqatin fil jam'i bainal hayati wan nuri hina qala. Maka Imam Ibnu Qayyim rahimahullah taala sungguh telah menjelaskan ayat-ayat yang agung ini dengan menyampaikan atau menjelaskan kandungan yang terdapat, kandungan yang sangat tinggi yang terdapat dalam ayat ini, dalam menjelaskan dalam menghimpun antara cahaya dan kehidupan, cahaya dan nur ya, cahaya dan kehidupan dan cahaya dalam petunjuknya. Ketika Ibnu Qayyim mengatakan fajama'a bainal aslaini al-hayati wan nuri fabil hayati takunu quwwatuhu wa sam'uhu wa basaruhu wa haya'uhu wa iffatuhu wa syaja'atuhu wa sabruhu wa sairu akhlaqihi al-fadilati wa mahabbatuhu lil husni wa bughduhu lil qabihi. Fakullama qawiyat hayatuhu qawiyat fihi hadhihi as-sifatu kama qala Ibnu Mas'ud radhiyallahu ta'ala anhu halaka man lam yakun lahu qalbun ya'rifu bihi al-ma'rufa wa yunkiru bihi al-munkar. Maka dalam ayat-ayat ini Allah Subhanahu wa taala menghimpun 2 asal penting, landasan utama, yaitu mensifatinya, petunjuk darinya dengan 2 landasan utama ini, yaitu kehidupan dan cahaya. Yang mana dengan kehidupan manusia itu akan memiliki kekuatan, pendengaran, penglihatan, bahkan haya'uhu, sifat malu. Kemudian iffah, menjaga kehormatan diri, keberanian, kesabaran, dan semua akhlak-akhlak yang mulia dengan kehidupan dalam hatinya. Sekaligus juga kecintaannya terhadap kebaikan dan kebenciannya terhadap hal-hal yang buruk. Maka selama setiap kali semakin kuat kehidupannya dengan semakin bertambah ilmunya, semakin bertambah petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala yang telah dipelajarinya, dipahaminya,
maka semakin kuat pula sifat-sifat kebaikan ini tumbuh dalam diri dan hatinya, sebagaimana ucapan sahabat yang mulia Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala anhu yang mengatakan, halaka man lam yakun lahu qalbun ya'rifu bihil ma'rufa wa yunkiru bihil munkar. Binasalah orang yang tidak memiliki hati, orang yang tidak memiliki hati untuk mengenal kebaikan sebagai kebaikan dan untuk mengingkari kemungkaran sebagai kemungkaran. Jadi jika hati manusia tidak bisa lagi dipakai untuk mengenal kebaikan dan mengingkari kemungkaran, maka itu merupakan pertanda hatinya telah mati. Maka ini menunjukkan kepada kita tentang fungsinya wahyu dalam menghidupkan hati manusia dan menumbuhkan sifat-sifat yang baik dalam hati tersebut yang tidak akan mungkin dicapai kecuali dengan taufik dari Allah Subhanahu wa taala dan ilmu darinya. Kemudian di sini penulis menerangkan berbagai keutamaan ilmu yang alhamdulillah ini adalah perkara yang sudah sering kita dapatkan dalam kajian-kajian, maka saya tidak sebutkan apalagi sudah waktu juga. Maka dengan segala keterbatasan yang ada, masih banyak pembahasan yang belum dibahas. Semoga Allah Subhanahu wa taala memudahkan kita untuk melanjutkan pembahasan ini ustadz yang lain atau pada kesempatan-kesempatan yang lain, dan semoga Allah Subhanahu wa taala memudahkan kita untuk mengambil manfaat dari kajian yang kita adakan dengan segala keterbatasannya yang ada, dan afwan atas segala kekurangannya. Ana cukupkan. Sallallahu wasallam wa barak ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil qiyamah wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Ana beri waktu untuk yang ingin bertanya, silakan. Apakah benar fikih itu berkembang sebagaimana perkataan para orientalis? Ya, kalau perkataan para orientalis tentu saja tujuan mereka adalah untuk membuat orang ragu terhadap agama. Maka ucapan seperti ini kalau mereka yang mengucapkannya kita harus berhati-hati. Akan tetapi kalau dikatakan fikih itu berkembang dalam artian pembahasan-pembahasannya karena berhubungan dengan perkembangan zaman, ya ada fikih yang kontemporer, yang hal yang baru, maka kita katakan itu benar meskipun kita ketahui hukum Islam itu sabit, tidak berubah selama-lamanya. Tapi para ulama yang kemudian menerapkan hukum-hukum yang telah tetap dalam Al-Quran dan Sunnah tersebut untuk kemudian diterapkan pada masalah-masalah yang baru bagi manusia dengan ilmu yang sudah tetap tersebut. Jadi ini pengertian daripada ucapan yang tersebut secara benar. Ada pertanyaan, siapa saja yang termasuk togut itu, atau togut itu, tokoh togut itu siapa saja? Ya, maka yang saya tanya kembali sama yang bertanya, yang Anda ketahui apa? Para ulama ahlu sunnah telah menyebutkan togut. Kita baca dalam tafsir, para tafsir ulama ahlu sunnah wal jamaah, Ibnu Katsir dan yang lainnya ketika menafsirkan apa artinya togut dalam Al-Quran. Maka kita tidak mendapati mereka misalnya memutlakan kata-kata togut terhadap misalnya semua orang yang tidak berhukum dengan hukum Allah togut. Siapa yang mengatakan di antara ulama ahlu sunnah dalam ahli tafsir dalam masalah ini? Tidak ada yang mengatakan demikian. Para ulama menyebutkan pengertian togut dalam hal yang kita kenal dengan memberikan contoh-contoh atau beberapa oknum-oknum daripada togut tersebut. Di antaranya mereka ada yang mengatakan togut itu adalah syaitan, ada yang juga mengatakan kahin, ada juga yang mengatakan man ubida wa huwa radin, siapa yang disembah selain Allah kemudian dia ridha. Itulah ungkapan mereka yang di sini mereka menyebutkan oknum-oknumnya yang kemudian dijamak oleh para ulama kita kenal semua. Ibnu Qayyim mengatakan taghut itu adalah kullu ma tajawaza bihil abdu haddahu, segala sesuatu yang menjadikan seorang hamba itu melampaui batasnya sebagai hamba, termasuk yang diikuti atau yang ditaati atau
yang disembah selain Allah Subhanahu wa taala. Itu pengertian tagut yang diterangkan oleh para ulama. Jadi kalau orang yang disembah sementara dia tidak ridha, seperti Nabi Isa disembah oleh orang-orang Nasrani, tapi apakah kita katakan dia tagut? Maka jawabannya tidak, karena dia tidak meridhoi. Kemudian juga orang-orang yang melakukan kesalahan-kesalahan karena belum ditegakkan hujah kepadanya, dia belum paham dalam masalah ini, atau mungkin terpaksa, atau hal yang lainnya, ini dipertimbangkan. Oleh karena itu tidak boleh kita memutlakan istilah-istilah yang syar'i seperti ini kita artikan dengan hawa nafsu kita untuk mengkafirkan pemerintah misalnya, padahal ini adalah bukan pemahaman yang benar dalam masalah ini, karena tidak ada ulama Ahlus Sunnah yang mengartikannya seperti itu. Apa yang terjadi selanjutnya apabila orang yang soleh dan berilmu mempunyai keinginan untuk jadi pemimpin? Apakah hal tersebut termasuk merusak agamanya? Ya, Nabi SAW telah melarang dari ambisi menjadi pemimpin. Hadisnya siapa? Abdurrahman ibnu Samurah yang terkenal. La tas'alil imarah fa innaka in u'titaha an mas'alatin wukilta ilaiha wa in u'tita an ghairi mas'alatin u'inta 'alaiha. Janganlah kamu meminta kepemimpinan, karena sesungguhnya kalau kamu diberikan kepemimpinan tersebut dengan kamu memintanya, maka kamu akan disandarkan, tidak ditolong oleh Allah Subhanahu wa taala. Tetapi kalau kamu mendapatkannya tanpa memintanya, berambisi mengajarnya, maka kamu akan ditolong untuk melaksanakan amanah tersebut dengan sebaik-baiknya. Kalau ini yang dilarang sahabat yang mulia dan Rasulullah SAW melarangnya, apakah ada setelah itu orang soleh yang mengaku bisa mengemban hal tersebut meskipun dia berambisi untuk mengejarnya? Saya pernah ditanya apakah jin itu bisa membunuh manusia. Apa jawaban yang benar? Jin-jin jahat hanya akan membunuh atau menguasai orang-orang yang menjadikannya sembahan selain Allah Subhanahu wa taala. Innahu laisa lahu sultanun illa 'alal ladzina gimana? Innahu laisa lahu sultanun illa 'alal ladzina laisa lahu sultanun 'alal ladzina amanu wa 'ala rabbihim yatawakkalun. Innama sultanuhu 'alal ladzina yatawallawnahu wal ladzina hum bihi musyrikun. Sesungguhnya mereka tidak memiliki kekuasaan, syaitan itu tidak memiliki kekuasaan bagi orang-orang yang beriman dan bertawakal semata-mata kepada Allah. Hanyalah kekuasaannya itu kepada orang-orang yang berwala kepadanya, orang-orang yang tunduk kepadanya dan menjadikannya sekutu bagi Allah Subhanahu wa taala. Maka orang yang beriman, yang berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala, maka syaitan-syaitan tersebut tidak akan bisa mencelakakannya. Adapun dalam hal-hal yang diizinkan oleh Allah Subhanahu wa taala itu, maka itu adalah termasuk hal-hal yang Allah Subhanahu wa taala yang mengetahui hikmahnya atau keadaan masalah tersebut dengan sebenarnya. Ada yang bertanya, istri saya mengalami merasakan tanda-tanda haid tapi tidak keluar darah, tapi semacam cairan yang kami tidak tahu, dan keluarnya pun kalau diselipkan kertas, tidak keluar, dan ini terjadi di tanggal biasanya datang haid. Ya, kalau darah tersebut keluar di waktu kebiasaan haid, jadi masalah yang berhubungan dengan haid, dua hal. Masalah mengenal atau membedakan darah haid dan kebiasaan. Dalil-dalil yang menyebutkan dua hal ini sangat banyak, dan manakah yang diutamakan jika terjadi pertentangan? Maka pendapat yang rajih dalam masalah ini insyaallah adalah masalah mendahulukan kebiasaan, karena dalilnya lebih banyak dan lebih bermacam-macam dalilnya. Nabi SAW memerintahkan wanita yang istihadhah di zamannya, da'il ayyama qadra da'is salata qadra ayyami lati kunti tahidina fiha. Tinggalkanlah salat sesuai dengan hari-hari yang dulunya kamu meninggalkan atau haid padanya. Di sini Rasulullah SAW membimbing wanita ini untuk kembali kepada kebiasaannya. Maka kalau darah tersebut keluar pada waktu kebiasaan, dan lebih bagus lagi sebenarnya
kalau diusahakan untuk mengenal jenis darah tersebut, maka itu kemungkinan besar adalah dihitung sebagai haid kalau benar-benar keluarnya pada waktu kebiasaan yang terjadi di bulan-bulan sebelumnya. Dan kalau perempuan ini atau istri ini mengenal kebiasaannya, maka diikuti kebiasaan tersebut. Karena para ulama banyak yang menguatkan untuk mendahulukan kebiasaan, karena itu yang lebih banyak disebutkan dalam hadis-hadis yang sahih. Ustadz Fulan sering memperingatkan salahnya orang-orang yang suka mentahdir sembarangan. Bagaimana sikap kita pada beliau? Bolehkah menimba ilmu pada beliau? Ya, jika ustadz tersebut dulunya juga sering mentahdir sembarangan, maka dibutuhkan dia harus mengumumkan tobatnya. Itu syaratnya. Kalau tobatnya seseorang yang pernah melakukan kesalahan besar dalam agama, yang pernah diucapkannya terang-terangan, itu dikatakan dalam Al-Quran, illal ladzina tabu wa aslahu wa bayyanu, kecuali orang-orang yang bertobat, memperbaiki diri dan menjelaskannya. Jadi kalau dia berani dulu melakukan terang-terangan perbuatan kesalahan tersebut, apalagi dia seorang ustadz besar, maka dia harus menjelaskannya, menyatakan tobatnya. Kalau dia cuma sekedar mengatakan mentahdir orang yang suka mentahdir sembarangan, ini adalah kebaikan yang kita syukuri. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kebaikan kepada kita dan kepada beliau. Cuman sekarang masalahnya siapakah yang dimaksud dengan orang yang mentahdir sembarang ini, begitu. Perlu ditinjau kembali, karena masalahnya mungkin dia sendiri atau teman-temannya sendiri terlibat dalam hal tersebut. Kecuali kalau dia sudah menyatakan bertobat dari perbuatan-perbuatan yang disalahkannya dulu, maka ini adalah satu kebaikan yang diharapkan darinya. Adapun menghadiri pengajian orang seperti ini, maka selama kalau yang dominan dari pengajiannya bukan membahas masalah fitnah, yang dominan dari pengajian yang membahas masalah-masalah ilmiah, maka dia adalah ustadz salafi yang kita harus mengambil kebaikan darinya, dan kita tidak membalas keburukannya dengan keburukan. Kalau dia memang tidak berubah dari keburukan tersebut, kita hadiri pengajiannya. Kalau yang dominan dari pengajiannya adalah membahas masalah ilmu dan hal-hal yang bermanfaat. Tetapi kalau yang dominan dari pengajiannya, apalagi kita perkirakan dia akan membahas sesuatu yang berhubungan dengan fitnah, maka ditinggalkan untuk saat tersebut. Tadi dijelaskan bahwa ibadah harus ikhlas dan mutabaah. Ada syubhat bahwa daurah-daurah yang banyak diadakan seperti sekarang tidak pernah dicontohkan Rasulullah SAW, padahal dakwah adalah ibadah. Siapa bilang tidak pernah dicontohkan Rasulullah SAW? Kalau daurahnya di Tawangmangu ini memang tidak pernah dicontohkan, karena Rasulullah SAW tidak datang ke sini. Tetapi adapun kegiatan daurah tersebut, Rasulullah SAW mengajarkan para sahabat, kemudian para sahabat juga sampai Ibnu Abbas pernah berceramah sampai lama sekali. Antum tahu tentang masalah salat jamak, berdakwah menyampaikan khutbah yang panjang sekali sampai beberapa waktu yang lama atau beberapa jam. Kemudian ma'ruf dari kalangan para ulama ahlul hadis, perbuatan mereka dari para ulama salaf. Di semua biografinya para ulama ahlus sunnah dalam menuntut ilmu kita akan dapati ketika datang ulama, mereka berkumpul, majelis yang dihadiri banyak orang, kemudian mereka menyampaikan hadis itu dan seterusnya. Ma'ruf, perkara seperti ini bukan perkara yang asing. Apalagi para ulama Ahlussunnah sampai sekarang mengadakannya. Di mana-mana mereka mengadakannya, dan tidak ada yang mengingkarinya kecuali orang-orang yang tidak paham sunnah. Ada seorang ustaz di Solo ini yang pengikutnya banyak mengatakan boleh mengikuti pengajian peringatan Maulid Nabi, asal niatnya untuk pengajian, bukan untuk peringatan Maulid Nabi. Apakah niat seperti ini boleh dengan perkataan ustaz tersebut? Ya, jelas niat yang baik tidak menjadikan amal yang asalnya salah itu menjadi baik. Wa kam min muridin lil khairi la yusibu. Berapa banyak orang yang mengharapkan kebaikan tapi dia tidak pernah mencapai kebaikan tersebut karena jalannya salah. Itu ucapannya Ibnu Mas'ud yang terkenal. Jadi tidak boleh dengan mengatakan kita boleh mencuri, yang penting niatnya untuk menyumbang nanti. Ini jelas disalahkan, tidak dibenarkan. Maka niat yang baik itu tidak menjadikan amal yang buruk menjadi baik, dan masalah-masalah ini sudah dibahas dalam banyak pembahasan, maka tidak perlu saya perpanjang.
Man lakita. Siapa yang menyusun syarat la ilaha illallah? Yang menyusunnya adalah para ulama berdasarkan pengamatan terhadap hadis-hadis ayat Al-Quran dan hadis-hadis yang sahih. Sebagaimana para ulama menyusun kaidah-kaidah ilmu bahasa Arab, menyusun tentang kaidah-kaidah tafsir, kaidah-kaidah ilmu mustalah hadis, ilmu usul fikih, dan ini tidak ada yang mengingkarinya sepanjang tidak bertentangan dan memang tidak bertentangan dengan dalil-dalil dari Al-Quran dan Sunnah. Hadis tentang syahadat, man lakita hadzal haid, bukan begitu lafadznya itu, man lakita wara'a hadzal haid yashhadu an la ilaha illallah, dan seterusnya. Barang siapa yang kamu temui di belakang haid ini, di belakang tembok ini, di belakang haid itu biasa diitlakkan kalau dalam hadis-hadis itu haid itu biasanya kebun ya, kebun yang dikelilingi dengan pagar, itu haid biasa diartikan seperti itu. Man di sini siapa saja? Man di sini tidak menunjukkan satu, karena siapa yang kamu temui di balik tembok di kebun ini bersaksi la ilaha illallah, maka fabasyirhu bil jannah, beritakanlah dia dengan surga. Kalau nggak salah ini perang ya, waktu terjadinya perang, saya lupa persisnya hadis ini, cuman saya tahu lafadznya. Nah. Bagaimana hukumnya mendapatkan ijazah S1, S2 dengan tidak wajar, dengan membayar uang? Bagaimana tidak wajarnya? Artinya apakah dia tidak mengikuti ujiannya atau sekedar dibeli? Kalau itu sekedar dibeli maka itu termasuk syahadatuz zur ya. Syahadatuz zur, ijazah yang palsu, yang jelas tidak halal seorang yang bekerja dengan ijazah tersebut jika itu memang merupakan syarat untuk mendapatkan pekerjaannya. Demikian keterangannya Syekh Abdul Muhsin Al-Abbad tentang orang-orang yang mendapatkan hal tersebut tidak dengan cara yang benar. Na'udzubillahi min dzalik. Ya. Cukup ya, sudah. Ada pertanyaan lain? Ya, karena nggak ada pertanyaan lain dan mungkin masing-masing dari antum gimana? Ya, kita akhiri ya. Sallallahu wasallam wa baraka ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil qiyamah wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.